Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Linda dari program studi PJJ Psikologi WICI. Pada podcast kali ini, saya akan membahas topik yang berjudul Mengapa Seseorang Berselingkuh? Nah, ini tinjauan kesehatan mental dari psikologi. Saya memilih topik ini karena perselingkuhan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan menimbulkan dampak emosional bagi pasangan maupun keluarga. Nah, banyak ya orang melihat perselingkuhan hanya dari sisi moral, padahal dalam psikologi perilaku, manusia juga dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional, pengalaman hidup, kebutuhan afeksi, dan kesehatan mental. Nah, melalui podcast ini saya ingin membahas perselingkuhan dari sudut pandang psikologi secara lebih objektif dan bijaksana. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman ya, di era digital seperti sekarang ini kan perselingkuhan semakin sering muncul ya dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kehadiran media sosial, kemudian aplikasi chatting, dan komunikasi online itu membuat interaksi dengan orang lain ini menjadi uh, lebih mudah dan intens ya pastinya. Nah, data dari We Are Social itu tahun 2025 ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini menghabiskan waktu tuh lebih dari 7 jam per hari menggunakan internet. Bayangkan teman-teman. Ini dan media sosial ya. Nah, kondisi ini membuat nih hubungan virtual dan kedekatan emosional ini kan dengan orang lain lebih mudah ya terjadi ya. Jadi perselingkuhan saat ini nih tidak selalu berbentuk hubungan fisik ya, tapi juga bisa berupa perselingkuhan emosional maupun online. Misalnya nih seseorang merasa lebih nyaman curhat dengan orang lain dibandingkan dengan pasangannya sendiri. Atau mulai mencari perhatian nih melalui media sosial. Nah, selain itu juga konflik rumah tangga ini komunikasi yang buruk dan hubungan toksik juga dapat meningkatkan resiko perselingkuhan. Jadi menurut penelitian nih dari Haseli dan rekan-rekannya di tahun 2019, itu perselingkuhan berkaitan dengan ketidakpuasan hubungan dan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Nah, karena hal ini akhirnya menunjukkan bahwa perselingkuhan itu juga berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang. Nah, coba kita lihat eh, dalam psikologi, perselingkuhan itu diartikan sebagai pelanggaran komitmen dalam hubungan yang melibatkan kedekatan emosional maupun seksual dengan orang lain di luar pasangan. Nah, ini menurut Haseli dan teman-temannya penelitian di tahun 2019 ya. Jadi perselingkuhan tidak selalu nih berbentuk hubungan fisik, tetapi juga dapat terjadi nih melalui kedekatan emosional dan interaksi digital yang dilakukan secara intens dan tersembunyi. Nah, sedangkan secara umum ini perselingkuhan dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Apa aja? Pertama, perselingkuhan emosional. Ya, ini ketika seseorang ini memiliki kedekatan perasaan dengan orang lain di luar pasangannya, seperti sering curhat, kemudian mencari kenyamanan emosional, atau merasa lebih dipahami oleh orang lain dibandingkan dengan pasangannya sendiri. Ya, teman-teman ya. Nah, kedua, perselingkuhan seksual itu hubungan fisik atau seksual di luar hubungan resmi atau pernikahan. Nah, sedangkan yang ketiga, perselingkuhan digital atau online. Nah, ini paling paling viral ini ya. Seperti flirting melalui chat, kemudian hubungan virtual atau
komunikasi romantis nih melalui media sosial. Nah, menurut Hasli dan teman-teman ya rekan-rekannya, ini perselingkuhan ini kan sering berkaitan dengan ketidakpuasan emosional dan kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi. Nah, jadi perselingkuhan tidak selalu berawal dari keinginan seksual ya, tetapi juga dari kebutuhan emosional seseorang. Nah, ini coba kita lihat eh, kesehatan mental menurut dari World Health Organization atau WHO tahun 2022. Ya, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang ini mampu menyadari potensi dirinya, mengelola emosi dengan baik, kemudian menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan serta menjalin hubungan interpersonal yang sehat dengan orang lain. Nah, jadi kesehatan mental kan bukan hanya tentang tidak memiliki gangguan mental, ya, tetapi juga tentang bagaimana nih seseorang mampu berpikir, kemudian merasakan dan berperilaku secara sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seseorang ini yang memiliki kondisi mental yang sehat, ini kan biasanya dia tuh mampu dia mengontrol emosi, mengambil keputusan dengan baik, ya, kemudian menghadapi konflik secara positif, serta dia mampu tuh membangun suportif dengan orang di sekitarnya. Tapi sebaliknya nih, nah ketika kesehatan mental seseorang terganggu, ini seseorang ini bisa mengalami penurunan kontrol emosi, kemudian impulsivitas, kemudian kesepian emosional, kemudian dia overthinking ya, dan kecenderungan mencari pelarian nih emosional dari masalah yang sedang dia hadapi, ya, yang sedang dia hadapi, ya kan? Nah, dalam beberapa kasus kondisi tersebut itu dapat membuat itu seseorang lebih bergantung pada validasi dari orang lain untuk agar dia merasa dihargai, kemudian diperhatikan atau dicintai. Nah, hal inilah yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam hubungan interpersonal, termasuk perilaku perselingkuhan, ya. Nah, dalam podcast ini terdapat dua pendekatan nih psikologi yang digunakan untuk memahami perilaku perselingkuhan. Pertama adalah attachment theory atau teori keterikatan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pola hubungan emosional seseorang ini sejak masa kecil itu dapat mempengaruhi cara dirinya nih membangun hubungan saat dia dewasa. Ya, jadi individu dengan insecure attachment biasanya tuh lebih mudah merasa tidak aman, dia takut ditinggalkan, sulit percaya pada pasangan, dan cenderung dia mencari kenyamanan emosional nih dari orang lain ketika merasa tidak terpenuhi dalam suatu ikatan atau dalam suatu hubungan. Nah, pendekatan yang kedua adalah self-esteem theory atau teori harga diri. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seseorang dengan harga diri rendah itu cenderung lebih sensitif terhadap penolakan dan sangat membutuhkan validasi dari orang lain. Agar apa? Dia merasa dihargai dan dicintai. Nah, dalam beberapa kasus, perhatian atau pengakuan dari orang lain ini dapat memberikan rasa nyaman nih secara emosional. Nah, kondisi inilah yang dapat membuat nih seseorang ini kan jadinya lebih rentan ya mengalami masalah dalam hubungan interpersonalnya, termasuk perilaku perselingkuhan. Oke, ini coba kita lihat ini faktor apa sih sebenarnya faktor psikologis nih ya yang dapat mempengaruhi perselingkuhan ya. Nah, yang pertama itu salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku perselingkuhan itu
trauma masa lalu. Ya, kenapa? Menjadi pengalaman emosional yang tidak sehat dalam keluarga ini seperti seseorang ini kurang kasih sayang, kemudian orang tuanya berkonflik atau pengabaian emosional ya, kemudian dapat mempengaruhi tuh cara seseorang ini membangun hubungan saat dia dewasa. Nah, dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan insecure attachment, yaitu pola keterikatan yang membuat seseorang merasa tidak aman dalam hubungan interpersonal. Nah, individu nih dengan insecure attachment itu biasanya tuh lebih mudah tuh merasa takut ditinggalkan, overthinking, dan membutuhkan kepastian emosional secara berlebihan. Nah, ketika kebutuhan emosionalnya tersebut tidak terpenuhi dalam hubungan, ini kan semakin orang dapat mencari kenyamanan, kemudian perhatian, atau validasi ini dari orang lain di luar dari pasangannya, ya. Nah, kemudian faktor berikutnya apa? Kesepian emosional, ya. Jadi dalam rumah tangga, dalam hubungan rumah tangga, ini kan seseorang tidak hanya membutuhkan nih kehadiran fisik pasangan, tetapi juga perhatian, kemudian butuh dukungan emosional dan rasa ingin dipahami. Itu kan udah memang kebutuhan dasar kita ya secara psikologis ya. Nah, ketika komunikasi mulai berkurang atau pasangan terasa kurang peduli, nah, seseorang kan bisa merasa nih kesendiriannya meskipun masih berada dalam suatu hubungan atau keterikatan. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan kebutuhan afeksi tuh yang belum terpenuhi ya, seperti ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin dihargai. Nah, jika ini berlangsung dalam waktu yang lama, ini kan sebagian individu mungkin mulai mencari kenyamanan emosional dari orang lain nih pastinya kan, yang dianggap lebih mampu memahami dirinya. Nah, dari sinilah perselingkuhan emosional seringkali bermula. Ya, terutama tuh ketika hubungannya utamanya ini sudah tidak lagi memberikan kedekatan emosional yang sehat. Nah, faktor lainnya apa lagi nih? Rendahnya harga diri atau low self esteem. Nah, individu nih dengan harga diri rendah, ini kan biasanya lebih mudah merasa kurang percaya diri, merasa tidak cukup baik, dan membutuhkan pengakuan atau validasi ini dari orang lain agar dia merasa berharga. Nah, dalam hubungan interpersonal, ini kondisi ini kan dapat membuat seseorang nih sangat bergantung pada perhatian dan validasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, ketika ada orang lain yang memberikan pujian, perhatian, ya, atau membuat dirinya merasa menarik dan dihargai, nih hal tersebut dapat menimbulkan kenyamanan emosional. Jadi perasaan diterima dan diperhatikan ini yang kadang membuat seseorang lebih mudah terlibat dalam hubungan emosional di luar pasangannya. Jadi, karena itu kan kebutuhan validasi ini berlebihan juga dapat menjadi salah satu faktor perselingkuhan. Ya. Nah, selanjutnya apalagi nih, stres dan tekanan mental ini juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perselingkuhan ya. Jadi ini konflik dalam rumah tangga yang terus-menerus ya, kemudian tekanan pekerjaan, kemudian burnout, kemudian hingga menjadi kondisi dia tuh depresi ringan ya, boleh dikatakan. Ini dapat membuat seseorang merasa lelah dia secara emosional. Nah, ketika seseorang ini tidak mampu mengelola stresnya itu dengan baik ya, coping stresnya itu, ia mungkin nih akan mencari pelarian untuk mendapatkan rasa nyaman sementara waktu ya, teman-teman ya. Nah, dalam beberapa kasus perhatian dari orang lain ini dianggap sebagai bentuk dukungan ya emosional yang membuat dirinya merasa lega, merasa tenang, merasa dihargai. Nah, pada saat itu, nah tapi ini jika kondisi ini tidak disadari,
dan tidak dikendalikan dengan baik, ini hubungan emosional tersebut ini bisa berkembang menjadi perselingkuhan. Nah, karena itulah kemampuan mengelola stres, ya, emosi, ini kan sangat penting nih dalam menjaga hubungan yang sehat di dalam suatu ikatan, terutama ikatan pernikahan. Nah, apalagi nih selanjutnya ada lagi ketergantungan terhadap validasi sosial. Nah, di era digital ini kan media sosial membuat seseorang nih lebih mudah mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Jadi, komentar, pujian, atau pesan dari lawan jenis tuh, itu kan dapat menimbulkan rasa senang ya, membuat seseorang merasa dihargai serta diperhatikan tuh hormon dopaminnya tuh naik gitu. Nah, dalam psikologi, kondisi ini kan berkaitan dengan dopamin, ya kan, yaitu zat kimia di otak yang memunculkan perasaan nyaman dan bahagia, ya. Nah, akibatnya sebagian orang menjadi terbiasa mencari perhatian tersebut secara terus menerus ya. Nah, jika ada hubungan dalam rumah tangga yang sedang harmonis, yang sedang kurang harmonis, ini kan validasi dari orang lain ini kan bisa lebih menarik. Hal ini yang dapat memicu munculnya kedekatan emosional hingga perselingkuhan. Ya, faktor terakhir adalah lemahnya kontrol diri. Jadi dalam psikologi, kontrol diri ini kan merupakan seseorang nih untuk mampu mengendalikan emosi, keinginan, kemudian perilaku agar tetap sesuai dengan nilai dan komitmen yang harus kita miliki. Nah, individu yang impuls itu kan biasanya lebih mudah dia bertindak tanpa memikirkan kan dampak jangka panjang itu seperti apa sih, dampak untuk keluarga atau yang lain gitu kan dari perilakunya itu. Nah, ketika seseorang kan udah sulit mengendalikan emosi dan keinginannya nih. Nah, perhatian atau godaan dari orang lain itu dapat lebih mudah mempengaruhi dirinya. Nah, jika kondisi ini disertai masalah dalam hubungan rumah tangga, resikonya terjadinya perselingkuhan juga semakin juga meningkat. Nah, ini coba kita lihat lagi bagaimana sih dampak perselingkuhan ini terhadap kesehatan mental. Apa sih dampak bagi si pelakunya? Nah, bagi si pelaku ini kan perselingkuhan itu tidak hanya memberikan dampak bagi pasangan dia, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental pelakunya sendiri. Jadi banyak nih orang menganggap pelaku perselingkuhan ini tidak memiliki beban emosional, ya. Padahal dalam beberapa kasus mereka juga sebenarnya mengalami itu tekanan psikologis yang cukup berat. Nah, salah satu dampak yang sering muncul itu adalah rasa bersalah karena telah melanggar komitmen dan menyakiti pasangannya. Dia tahu itu, paham itu, ya. Nah, selain itu, ini pelaku juga dapat mengalami kecemasan dan stres akibat takut hubungan perselingkuhannya itu terbongkar. Besar banget tuh was-wasnya. Nah, di kondisi ini biasanya tuh kan membuat seseorang menjadi lebih mudah gelisah, ya, overthinking, sulit tenang, ya karena salah, ya pastinya kan sulit tenang dianya. Nah, bahkan mengalami konflik batin antara mempertahankan hubungan atau mengakhiri nih hubungan perselingkuhan itu. Nah, ini kan jika berlangsung terus-menerus nih, pastinya kan tekanan emosionalnya dapat mempengaruhi kesehatan mental, seperti menurun kualitas tidurnya, emosi yang tidak stabil, hingga kesulitan tuh berkonsentrasi ya dalam segala hal. Nah, ini kan menunjukkan bahwa perselingkuhan itu bukan hanya berdampak pada hubungan, tapi juga pada kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya. Nah, coba kita lihat nih, apa sih dampak bagi si pasangan? Jadi kan dampak perselingkuhan terhadap pasangan juga dia kan sebagai pasangan tuh sebagai menjadi korban ya dari perilaku pasangannya itu. Nah, ini kan banyak korban perselingkuhan ini mengalami trauma. Itu ya pasti ya trauma emosional karena merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya dan dicintainya, orang yang sudah
dia memberikan seluruh hidupnya tuh untuk orang yang dicintainya. Nah, ini kan kondisi ini sering menimbulkan overthinking, rasa kecewa yang mendalam, kemudian serta kehilangan nih rasa aman dalam suatu hubungan. Nah, selain itu juga korban perselingkuhan ini dapat mengalami trust issue atau kesulitan untuk kembali dia percaya kepada pasangan maupun orang lain. Jadi bisa jadi juga dia nantinya akan sulit ya untuk memulai hubungan yang baru. Nah, dalam beberapa kasus mereka ini kan lebih cepat curiga gitu ya, mudah cemas dan takut nih mengalami pengkhianatan kalau dia akan mulai membangun hubungan baru di masa yang akan datang ya. Di perselingkuhan ini juga dapat mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang. Ini kan korban seringkali dia menyalahkan dirinya dan merasa tidak cukup baiklah aku menjadi pasangan gitu ya. Enggak, aku kayaknya enggak layak untuk dicintai. Nah, bermacam-macam tuh prasangka-prasangka dalam diri. Nah, kan jika kondisi ini nih berlangsung lama juga, ini dampaknya itu dapat berkembang menjadi stres berkepanjangan, kecemasan, jadi bahkan depresi yang dapat mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Nah, ini adanya dampak juga nih bagi keluarga. Apa dampak terhadap keluarga ini di konflik rumah tangga ini kan yang muncul kan akibat perselingkuhan ya, yang sering menimbulkan pertengkaran, kemudian ketegangan dan hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga. Jadi kondisi ini kan dapat menciptakan suasana emosional yang tidak stabil nih bagi seluruh anggota keluarga. Nah, anak-anak juga bisa terdampak secara psikologis. Dia kan ketika melihat konflik yang terjadi nih antara orang tuanya, ya, dan ini sangat-sangat disayangkan ya. Mereka ini dapat merasa sedih, cemas, bingung, bahkan kehilangan rasa aman nih dalam keluarga. Nah, ini jika berlangsung lama juga apa sih yang akan terjadi kondisi ini? Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental si anak. Jadi seperti munculnya stres, trauma emosional, penurunan kepercayaan diri dia, hingga kesulitan dia juga membangun hubungan yang sehat di masa depan. Jadinya kan toksik jadinya ini ya. Nah, di dampak di sosial dan budaya juga ada nih efeknya. Jadi dalam perselingkuhan ini juga ada menimbulkan tekanan nih sosial dan budaya terutama terhadap perempuan ya. Jadi di beberapa daerah ini perempuan yang berselingkuh juga sering mendapatkan stigma yang lebih berat nih dibanding laki-laki. Jadi yang kalau selingkuh tuh bisa laki-laki, bisa perempuan gitu ya. Nah, mereka kerap dianggap tidak memiliki akhlak, tidak pantas menjadi istri. Bahkan ini bisa mendapatkan penolakan dari lingkungan sekitar. Nah, dalam beberapa kasus ini perselingkuhan juga mempengaruhi konflik rumah tangga sampai bisa terjadi perceraian ya hingga persoalan hak asuh anak. Nah, kondisi ini kan menunjukkan bahwa dampak perselingkuhan itu tidak hanya dirasakan secara emosional ya, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan keluarga seseorang. Jadi sangat memberikan dampak yang negatif ya terhadap perilaku perselingkuhan. Nah, coba kita lihat sekarang kita bahas bagaimana sih solusi dan pencegahan nih terhadap perilaku perselingkuhan ya. Jadi untuk mencegah terjadinya perselingkuhan, ini salah satu hal yang paling penting adalah membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan rumah tangga. Nah, ini kan pasangan perlu belajar saling mendengarkan, menyampaikan perasaannya dengan jujur, dan menyelesaikan konflik tanpa saling menyakiti. Jadi semuanya itu ada di komunikasi seperti apa sih kita dengan pasangan. Jadi dengan komunikasi ini kan dapat membantu pasangan itu memahami sih kebutuhan emosional antara satu sama lain. Sehingga tidak muncul nih rasa kesepian atau ketidakpuasan kita dalam
jalinan suatu hubungan atau ikatan ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga kemampuan regulasi emosi itu juga sangat penting. Jadi seseorang nih perlu belajar bagaimana mengelola stres, rasa marah, pada saat kecewa seperti apa, maupun di tekanan hidup nih yang dengan cara yang sehat itu semua kita semua juga kita hidup ini kan semua punya masalah gitu ya. Jadi tapi bukan mencari pelarian emosionalnya kepada orang lain ya. Jadi self awareness ini atau kesadaran diri itu juga diperlukan agar seseorang nih mampu memahami kondisi emosinya, mengenali batasan-batasan dalam hubungan seperti apa, dan menyadari nih dampak dari setiap perilaku yang dilakukan tuh apa nantinya gitu. Nah, kemudian menjaga kesehatan mental, ini serta membangun emosional intimacy atau kedekatan emosional dengan pasangan. Ini juga menjadi langkah penting dalam mempertahankan hubungan yang sehat. Jadi pasangan perlu menciptakan hubungan yang sportif, saling menghargai, memberikan perhatian, gitu ya. Misalnya sederhana aja, udah makan belum? Maunya dibikin teh atau enggak? Itu sifatnya sebenarnya sederhana, tapi itu dampaknya luar biasa bagi pasangan kita. Nah ini kan dan membuat satu sama lainnya merasa aman nih secara emosional. Nah, apabila konflik dalam hubungan ini sudah sulit ya untuk diselesaikan sendiri, maka teman-teman bisa eh, mendapatkan bantuan profesional, dapat menjadi pilihan yang tepat. Ya, konseling pasangan, bantuan psikolog, maupun terapi hubungan interpersonal ini dapat membantu pasangan ini untuk memperbaiki komunikasi. Nah, memahami kebutuhan emosional masing-masing ini serta dapat menemukan nanti ya solusi yang lebih sehat dalam menghadapi konflik rumah tangga. Ya, oke. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa perselingkuhan itu bukan hanya berkaitan dengan persoalan moral, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, kebutuhan emosional, dan kesehatan mental seseorang. Nah, namun beberapa faktor psikologis bukan berarti membenarkan ya perselingkuhan, itu tetap perilaku yang tidak baik. Perilaku yang di agama kita juga itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat yang tidak hmm, eh, yang beradab gitu ya. Itu sesuatu hal yang bisa merusak tatanan ikatan suatu pernikahan. Nah, melainkan agar kita nih bisa melihat masalah secara bijak dan objektif ya. Nah, karena itu penting bagi kita nih untuk menjaga kesehatan mental, kemudian membangun komunikasi yang sehat, serta menciptakan hubungan yang saling menghargai dan mendukung secara emosional. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak nih teman-teman untuk ikut berdiskusi. Menurut teman-teman, ini seberapa besar sih pengaruh perselingkuhan terhadap kesehatan mental dan dalam hubungan keluarga? Ya, silakan teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di komentar di bawah ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Linda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.